warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik-baik. Kita awali pagi ini dengan berdoa dulu ya. Ya. Dipimpin. Dek Citra dipimpin berdoa. Skip sih. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Pas sudah masuk semua? Sudah. Sudah masuk semua? Sudah. Bagus. Ya anak-anak, sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ya kita akan belajar tentang tidak satu mata saja. Ada 3 mata pelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPS, yang ketiga ada PPKN. Nah, nanti mata pelajaran itu saling berkaitan satu sama lain. Kita kemarin kan sudah belajar tentang kegiatan sosial di masyarakat ya. Ada yang masih ingat contoh kegiatannya itu apa? Sudah pasti. Pintar. Gotong royong. Gotong royong ya, betul. Itu adalah contoh dari kegiatan masyarakat. Nah, hari ini kita tentang bahasa Indonesia itu tentang pantun. Yang kedua ada pelajaran IPS tentang interaksi sosial. Yang ketiga itu tentang PPKN. PPKN itu membahas tentang pemilihan ketua. Jadi itu tentang musyawarah ya. Sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu kan pantun. Pantun itu nanti kita bisa mengetahui amanat dari pantun tersebut. Terus IPS, ada IPS itu tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial nanti kita bisa mengetahui apa itu manfaat dari interaksi, terus bagaimana caranya berinteraksi dengan baik. Yang ketiga PPKN itu tentang pemilihan ketua. Nah, pemilihan ketua itu bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita udah belajar tentang dongeng. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Siapa yang udah tahu tentang pantun? Belum ada yang tahu tentang pantun? Belum. Ya, sekarang Ibu Guru minta kalian buka buku temanya halaman 20. Di situ dijelaskan apa itu pantun dan ciri-cirinya. Dan sekarang itu ada teks. Mari kita belajar membaca. Ayo membaca. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, coba diandung dibaca yang keras. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun itu saja ABAB. B. 1 bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sampilan dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Sudah selesai? Ya, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai pantun. Seperti yang tadi dibacakan oleh Dek Anung sudah benar. Di situ dijelaskan pantun adalah puisi lama Indonesia. Puisi lama Indonesia yang setiap bait terdiri dari 4 baris. 4 baris. Apa pengertian pantun? Puisi lama Indonesia yang setiap bait terdiri dari 4 baris ya. Selanjutnya yang kedua adalah ciri pantun.
Ada berapa ciri-ciri pantun tadi dibacakan? 4. Yang pertama apa? Pertama, pantun bersaja AB. Ya, pantun bersaja AB. AB. Yang kedua, ya siapa menjawab? Ya, apa? Satu baris terdiri atas 4 baris. Satu baris terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, ayo. Ya. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang terakhir, Saya. ya, silakan. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ya, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris kedua adalah isi. Sekarang bertanya untuk pengertian pantun dan ciri-cirinya sudah paham belum? Sudah. Nah, sekarang ibu akan kasih contoh pantun. Ya, coba dibaca bareng-bareng dulu. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membawa supur. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, sekarang kalian cocokkan ciri-ciri pantun ini sudah sesuai belum dengan ciri-ciri ini? Yang pertama, pantun bersaja AB. Pantun ini sudah bersaja AB belum? Kok bisa bersaja AB itu maksudnya gimana? Sudah tahu belum? Bersaja AB itu setiap baris di akhir sini, di akhir yang pertama sama yang ketiga sama. Berarti ini A, terus yang sini B, yang selanjutnya sini A, sini B. Jadi dilihat di paling akhir. Paham? Terus yang kedua, satu baris terdiri atas 4 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Jadinya terdiri dari 4. Satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Paham? Terus yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya ini, contoh yang pertama, jalan-jalan ke kota Blitar, ada 10. Terus yang kedua, coba hitung. Jangan lupa membeli supun. Ada berapa? 9. Terus yang ketiga, Kalau ingin menjadi pintar, ada 9. Terus yang terakhir, Kamu harus belajar dengan tekun. ada 11. Nah, ya berarti kan setiap baris ini nggak boleh lebih dari 12. Terus yang terakhir ciri-cirinya, 2 baris pertama adalah sampiran. Yang mana sampirannya? 1, 2. Berarti kan baris yang pertama dan kedua. Terus selanjutnya 2 baris kedua adalah isi. Yang mana yang isi? Ya, 3 dan 4. Sekarang sudah paham tentang pantun, ciri-ciri pantun dan contohnya. Ada yang mau bertanya? Ya. Sekarang selanjutnya coba dibuka buku temanya lagi, dilihat halaman bawahnya. Ayo berlatih, ya kan? Di situ ada pantun. Coba kalian kerjakan. Di situ ada pantun, terus kalian cari ciri-cirinya, terus kalian cari isinya, sampirannya, sama amanatnya ya. Dikerjakan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti pas sudah harus ada yang maju salah satu untuk dijelaskan. Paham? Ya, sekarang dikerjakan dulu. Ada yang belum bisa? Udah bisa? Udah bisa mengerjakan? Ya, nanti habis ini nanti kalian maju satu-satu semuanya, jawabannya dibacakan ya. Ya.
Ya, selanjutnya kan tadi udah selesai belum? Sudah. Ya, sekarang selanjutnya siapa yang mau maju? Pengusia nomor 1 ya, coba dibacakan ya, maju. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersaja AB. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ya, sekarang nomor 1 sudah pada betul semua? Sudah. Nah, sekarang nomor 2 siapa mau maju? Ya. Sampiran dan isi adalah dari pantun. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sampiran. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Iya. Salah duduk. Terus sekarang nomor 3. Ya. Amanat dari pantun. Amanat dari pantun, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran menjadi lancar. Ya. Sudah semuanya udah benar? Udah benar semua? Sudah. Ya, sekarang. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan buka buku pada halaman selanjutnya. Nah, di situ terdapat ayo menulis. Nah, silahkan anak-anak tuliskan pendapat kalian ketika di desa kalian itu ada pemilihan RW. Nah, pendapat kalian itu seperti apa? Silahkan tulis dalam kotak tersebut yang sudah disediakan. Oke. Lalu di bawahnya itu ada mengungkapkan pendapat kalian juga mengenai makna tanggung jawab warga Indonesia. Oke, saya beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kita lanjut pada halaman berikutnya. Baik, setelah tadi melakukan ayo menulis, buka halaman selanjutnya. Itu ada ayo mengamati. Nah, silahkan di situ kan ada sebuah bacaan. Siapa yang berani membaca? Ayo. Ya, Mika, silahkan membaca pada halaman 25 ya. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Mika sudah membacakan narasinya. Nah, selanjutnya itu juga ada sebuah laporan hasil pengamatan terhadap masyarakat sekitar. Silahkan dibaca. Ayo, siapa yang berani? Ya, silahkan Miko. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Miko sudah membacakan laporan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman itu diamati pada bagian halaman tersebut. Di situ ada laporan hasil pengamatan mengenai pengambilan keputusan ketua RW. Silahkan kalian baca dan cermati. Bapak beri waktu 5 menit. Adik-adik tadi kan sudah melakukan pengamatan. Nah, silahkan buka halaman selanjutnya. Di situ ada ayo berlatih. Nah, adik-adik silahkan melakukan latihan bagaimana cara pengambilan keputusan. Bisa dicari melalui buku, majalah, koran, atau melalui internet yang ada di handphone kalian masing-masing. Saya bebaskan untuk membuka handphone, tapi hanya untuk mencari informasi bagaimana cara pengambilan keputusan pemilihan ketua RW yang ada di sekitar kita. Kita buka halaman selanjutnya, yaitu ada teks bacaan tentang interaksi manusia dan lingkungan alam. Siapa yang mau baca? Saya. Silahkan Mbak Yulfa.
Pak Dharma merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Dharma memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Dharma terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Dharma hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Dharma selalu menyarankan kepada pemasak kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Dharma juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Ya, bacaan itu berisi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusianya itu ada Pak Damar dan juga pemasok kayu. Lingkungannya hutan yang pohonnya ditebangi oleh pemasok tadi. Kemudian Pak Damar menyarankan kepada pemasok supaya mereboisasi kembali lahan yang sudah digunduli. Nah, sekarang Mbak Zulfa tahu nggak manfaat dari reboisasi itu apa? Tadi di teks bacaan sudah ada, coba dicari dulu. Hutan menjadi tidak gundul. Ya, pintar. Apalagi? Dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Ya, pintar. Kemudian manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja di pabrik Pak Damar. Banyak yang sudah membuka usaha sendiri. Ya. Kemudian coba Mbak Zulfa cari dan sebutkan apa interaksi manusia di sekitar Mbak Zulfa itu dengan lingkungan sekitarnya. Nenek berkebun, petani menanam padi. Ya, pintar. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai pantun, terus interaksi manusia dan lingkungan alam, dengan yang terakhir pemilihan RW. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat pantun itu apa? Coba ayo yang masih ingat tunjuk jarinya. Oh iya, jadi pantun adalah puisi Indonesia lama yang tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, pantun juga memiliki ciri-ciri. Tadi ada beberapa ciri-ciri yang sudah kita sebutkan. Yang masih ingat siapa? Ayo, tunjuk tangan. Oh iya, Abel, boleh apa? Benar, ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB-AB, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dengan keempat merupakan isi pantun tersebut. Kemudian tadi kita juga belajar mengenai interaksi manusia dan lingkungan alam. Nah, kalian tadi udah membacakan teks bacaan di buku. Itu tadi ada manfaat dari reboisasi yang dilakukan oleh pemasok kayu. Nah, fungsi dari reboisasi itu apa? Ya, benar. Jadi, agar hutan menjadi tidak gundul dan dapat mencegah terjadinya banjir. Kemudian, tadi ada pemilihan RW. Nah, anak-anak juga sudah berlatih untuk mengerjakan latihan di buku pegangan mengenai bagaimana pendapat anak-anak mengenai jika di desa kalian ada pemilihan RW. Nah, udah pada selesai kan? Tadi udah pada dikumpul tugasnya. Ya, bagus. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu.
Dan jangan lupa besok kalian pelajari mengenai puisi. Apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang puisi. Oke, kalau gitu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.